Van? Kalau itu nanti juga harus dipertanyakan berarti kesimpulan Komnas HAM yang tadi firm extrajudicial killing. Apakah teman-teman pengacara mempertanyakan? Kan tidak, justru setuju. Jadi jangan pada hal tertentu yang kita sepakat, kita setujui Komnas HAM dan kita tidak mempersoalkan posisinya, tapi pada hal lain yang kita masih berdebat misalnya, kita mempersoalkan posisi Komnas HAM. Ya, karena tidak memang fair. soal isu pelecehan seksual ini banyak sekali yang melihat ini sesuatu yang memang menjadi motif untuk membenarkan tindakan pembunuhan itu. Tadi sekali saya katakan extrajudicial killing tidak ada pintu untuk membuka motif yang membenarkan. Motif apapun tidak bisa dibenarkan karena extrajudicial killing artinya orang ini dengan kekuasaan yang dia miliki sudah secara hukum melanggar ketentuan itu dan dia melakukan pembunuhan itu melawan hukum. Yang kedua, dikunci dengan obstruction of justice. Itu kejahatannya saya katakan sempurna. Oke, ya. Nggak bisa lagi. Kita lihat bagaimana kritik pada Komnas HAM dari Ya, terima kasih Mauliate Ibu Luciana Sidalahi yang cantik dan juga sangat cerdas. Kami ini dari grup Postgraduate Studies di Leiden Law School, University Leiden. Saudara Damanik, Ketua Komnas HAM, tadi mengatakan bahwa kasus pembunuhan daripada Brigadir Polisi Joshua Huta Barat ini termasuk dalam kategori extrajudicial killing. Extrajudicial killing itu dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah satu pembunuhan yang tidak melalui proses hukum. Sementara dari tim khusus kepolisian yang dibentuk oleh Kepala Polisi Republik Indonesia sedang dalam melaksanakan proses hukum atas laporan polisi yang disampaikan oleh advokat Kamarudin Simanjuntak dan timnya pada bulan Juni yang lalu terkait kematian almarhum Brigadir Polisi Joshua Huta Barat, dan saat ini proses hukum telah berlanjut sampai kepada penyidikan di kepolisian. Kita mengetahui bahwa saat ini berkas perkara telah disampaikan kepada pihak kejaksaan. Harapannya adalah supaya segera itu kemudian P21 dan dilanjutkan kepada pengadilan. Jadi kami ingin menyampaikan pengertian daripada extrajudicial killing. Extrajudicial killing ini di dalam bahasa sederhana, bahasa Inggrisnya itu adalah suatu kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh aparat negara seperti kepolisian, tentara, dan sebagainya. Kemudian yang korban tersebut itu tidak dapat diproses secara hukum. Misalnya tidak ada otopsi, tidak ada lagi penyidikan, apalagi sampai ke pengadilan. Ini yang dimaksud dengan extrajudicial killing. Satu contoh yang dekat dengan Indonesia pernah terjadi baru-baru ini adalah kasus pembunuhan beberapa orang di Filipina pada masa Presiden Duterte. Duterte mengatakan perlu diberantas orang-orang yang terlibat dengan narkoba. Jadi pada saat itu banyak yang terbunuh tetapi tidak diproses secara hukum. Kematiannya ini kumaha. Jadi di Indonesia salah satu contohnya sebetulnya itu seperti zaman dulu kala ada penembak misterius. Penembak misterius tersebut itu kita ketahui juga dari negara, diduga ya. Dan ini dapat kalau dia terbunuh itu dikalungin, kemudian ya kalau keluarganya ketemu ya dikubur begitu aja.
Kalau mereka ke kepolisian itu tidak bisa diproses lanjut, tidak diproses. Jadi mengingat daripada Komnas HAM fungsinya ini sangat dominan, terkait hak asasi manusia di Indonesia. Maka kami sebagai anak bangsa Indonesia dengan ini menyampaikan somasi terbuka kepada Saudara Damanik sebagai berikut. Yang pertama, agar saudara menarik laporan atau rekomendasi yang telah saudara sampaikan kepada tim Sus Polri untuk dikoreksi bahwa kasus pembunuhan tersebut tidak termasuk extrajudicial killing atau pembunuhan yang tidak diproses secara hukum. Yang kedua, agar saudara menyampaikan permintaan maafan kepada publik atas pengertian yang menyesatkan dan telah tersebar luas tentang extrajudicial killing. Juga ucapan maaf kepada tim Sus Polri atas tindakan saudara yang melecehkan hasil temuan tim Sus terkait pembunuhan berencana Brigadir Joshua Huta Barat sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 340 Subsidiar 338 Jungto 55 dan 56. Yang ketiga, bila mana saudara tidak melaksanakan hal tersebut di atas dalam masa waktu bulan September tahun 2022 ini, maka kami akan melakukan upaya hukum tindak pidana terkait pernyataan dan laporan saudara tersebut. Terima kasih.